Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, mata pelajaran Sosiologi tahap 2. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah formulir UKM PPG yang saya miliki. Nah, nama lengkap saya yaitu Rinda Rohmatul Hairunisa. Saya mengajar di sekolah SMA Negeri 6 Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS dengan materi mengenai kesetaraan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Oke, selamat pagi. Baiklah, semuanya, apakah suara ibu terdengar jelas? Jelas Bu. Oke, sudah jelas ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya, mukanya harus ceria. Oke, mukanya yang ceria, harus tetap semangat untuk pembelajaran hari ini karena ini pembelajaran terakhir di semester ini, pembelajaran daring. Nanti kita minggu depan sudah pas. Jadi kalian harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman. Marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan link absensi. Nah, nanti kalian bisa mengakses link absensi tersebut, akan Ibu share di kolom chat ya. Nah, baiklah anak-anak, walaupun pembelajaran kita hari ini masih dalam suasana daring, kalian harus tetap semangat, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk belajar di sekolah akhirnya memaksa kita harus belajar secara daring. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, karena walau bagaimanapun kita pasti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Terbukti setelah pembelajaran kita sampai pertemuan 14 ini, kita mampu belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, jadi kalian harus tetap semangat mencari ilmu walaupun kalian dalam kondisi pembelajaran daring. Tetap semangat ya untuk pembelajaran sosiologi. Oke, semangat. Pembelajaran hari ini dikarenakan pembelajaran kita yaitu pembelajaran daring melalui Google Meet, Ibu harapkan kalian memunculkan mukanya di link Google Meet ini. Silahkan ditampakkan semua mukanya. Kemudian suaranya boleh diaktifkan. Apabila ada yang terkendala sinyal atau misalnya suaranya putus-putus, boleh di-off-kan kameranya, kemudian menjelaskan atau mengetik di kolom chat ya. Tolong nanti ditulis di situ bahwa kalian mengalami kendala sinyal. Apabila ada yang keluar dengan sendirinya dari aplikasi karena kendala sinyal, boleh nanti chat di Telegram ke Ibu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi mengenai kesetaraan sosial. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini sudah Ibu share di link Google Site, di mana di link tersebut selalu Ibu update tiap pertemuan. Kita sudah masuk pertemuan 14, jadi kalian bisa belajar secara mandiri sebelum pembelajaran ini dimulai. Nah, silahkan, linknya sudah Ibu bagikan 1 hari sebelum pembelajaran, yaitu mengenai materi kesetaraan sosial. Jadi kalian bisa mempelajari materi tersebut ya secara mandiri. Nah, untuk pembelajaran melalui Google Meet ini kita akan fokus kepada diskusi. Jadi apabila ada yang kalian tanyakan mengenai materi, boleh nanti didiskusikan di sini. Kemudian nanti kita akan menganalisis fakta-fakta sosial atau kasus seputar kesetaraan sosial. Oke, apakah sudah dipelajari semua materi di link Google Site yang sudah Ibu share?
Udah. Oke, sudah ya. Oke, nanti kita di sini akan lebih berdiskusi. Baiklah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi kesetaraan sosial yang sudah dipelajari sebelumnya, akan Ibu bagikan link pretest, di mana link pretest ini yaitu berisi soal yang akan mengukur sejauh mana kalian memahami materi awal mengenai kesetaraan sosial. Oke, sudah semua ya mengerjakan soal pretestnya? Udah, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, soal pretest nanti jadi penilaian awal kita sejauh mana kalian mempelajari materi yang sudah Ibu share sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih pentingnya mempelajari materi ini? Materi ini yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia sesuai dengan materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Sertifikasi sosial. Oke, sertifikasi sosial. Nah, terakhir kita sudah belajar mengenai sertifikasi sosial dan sebelumnya yaitu diferensiasi sosial. Nah, itu akan erat kaitannya dengan materi hari ini yaitu kesetaraan sosial. Nah, anak-anak, di sini materi hari ini yaitu mengenai kesetaraan sosial. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran flip classroom, peserta didik diharapkan dapat menganalisis arti penting kesetaraan sosial serta membuat poster untuk mengkampanyekan prinsip-prinsip kesetaraan sosial melalui media sosial dan menyajikannya dalam bentuk presentasi untuk menumbuhkan kemampuan kalian dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan berkreasi dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki perilaku religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini kita akan menggunakan model pembelajaran flip classroom di mana peserta didik sudah mengakses materi pembelajaran sebelum pembelajaran itu berlangsung. Kemarin sudah Ibu share melalui link Google Site ya materinya. Oke, kemudian ini peta konsep gambaran materi kita hari ini yaitu mengenai kesetaraan sosial. Jadi di sini kesetaraan sosial berkaitan erat dengan keberagaman ras, keberagaman dalam bentuk diferensiasi sosial maupun sertifikasi sosial. Di sini ada jenis-jenisnya. Nah, kesetaraan sosial ini untuk apa? Arti penting kesetaraan sosial ini di sini yaitu untuk terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Baik, akan Ibu tayangkan video mengenai kesetaraan sosial berikut ini. Silahkan dianalisis. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
anak-anak, sudah dilihat ya video tadi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu pendapat kalian setelah menonton video tadi. Oke, siapa yang mau berpendapat video tadi tentang apa? Terus menurut kalian apa yang bisa kita analisis dari video tadi? Oke, silahkan. Saya Bu, Oke, silahkan Muhammad Fajar. dari video yang saya amati tadi terdapat banyak keberagaman suku bangsa, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Oke. Bagus sekali Muhammad Fajar. Ada lagi yang lainnya yang mau menambahkan? Ini Bu tentang apa sih budaya-budaya dari Indonesia gitu Bu, kayak dan kekayaan alamnya gitu Bu. Oke, ada kekayaan alamnya. Oke, baik. Jadi intinya tadi tentang kekayaan alam. Berarti Indonesia ini sangat kaya atau gimana? Kaya Bu. Oke, sangat kaya. alam. Oke, Indonesia sangat kaya. Kaya akan apa? Kayak akan budaya. Oke, kaya akan budaya, kaya akan apa lagi? Kekayaan alam. Sumber daya alam. Kekayaan alam, sumber daya alam. Tuh ya, tadi kalian sudah menyaksikan ada tarian dan sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, menurut kalian apakah semua budaya ataupun suku bangsa yang ada di Indonesia itu selama ini hidup rukun? Apakah pernah ada tercipta konflik antar budaya, suku atau agama di Indonesia? Dulu mungkin ada Bu, tapi sekarang udah damai Bu. Oke, pernah ada. Oke, nah jadi oke, dengan adanya beragam tadi, maka akan banyak sekali juga memunculkan konflik-konflik ataupun pertentangan. Nah, sekarang menurut kalian apa sih yang dibutuhkan Indonesia agar Indonesia ini walaupun beragam tapi tetap dapat hidup rukun? Ayo, kira-kira apa yang dibutuhkan Indonesia? Undang-undang Bu. Menciptakan undang-undang. Oke, saling menghargai. Saling menghargai. Pancasila. Oke, mengamalkan Pancasila. Oke, menghormati sesama, betul sekali. Nah, jadi dibutuhkan adanya sikap agar Tidak membeda-bedakan Bu. Oke, betul, tidak membeda-bedakan atau disebut juga kalau tidak membeda-bedakan berarti semua sikapnya apa? Oke, toleransi. Toleransi. Betul, Rodita, toleransi. Berarti kalau tidak membeda-bedakan sikap kita harus apa? Kesetaraan sosial. Oke, dibutuhkan adanya sikap kesetaraan sosial ya untuk dapat menciptakan Indonesia yang damai walaupun beragam tadi. Oke, silahkan dilihat setelah video tadi. Nah, Ibu ada beberapa gambar di sini tentang fakta sosial mengenai kesetaraan. Oke, silahkan siapa yang dapat menyimpulkan gambar pertama dulu nih? Gambar pertama tentang apa? Orang lagi belajar. Oke, yang lagi belajar. Siapa yang lagi belajar? Masyarakat Oke, usianya kira-kira berapa tahun itu? atas 50. Oke, Kita di- 30-an, Bu. Oke, di atas 50-30 tahun. Mereka masih sekolah ya, masih belajar. Ya. Nah, kemudian di gambar kedua tentang apa? Ada gambar apa? Siswa, Oke. Itu kayak lagi ujian, Bu. Oke, siswa sedang ujian. siswa sedang belajar. Oke, sedang belajar. Kemudian yang satu lagi ada gambar tentang apa? Seorang bos lagi mau mengordinasi. Meeting. Oke. Nah, coba kalian simpulkan gambar ini hubungannya apa sama kesetaraan sosial? Ini Bu, apa sih? Apapun jenis kelaminnya, apapun tingkat jabatannya, kita tuh tetap sama gitu Bu, mendapatkan hak yang sama gitu. Oke, bagus sekali. Coba disimpulkan lagi. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, Bu. Oke, jadi kedudukan yang sama ya, semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini Ibu kutip beberapa artikel dari beberapa sumber ya. Kalian bisa baca, ada artikel 1 dan artikel 2. Nanti akan kita bahas mengenai dua artikel ini. Silahkan dibaca dan dianalisis dulu ini artikelnya tentang apa. Oke, bagaimana, sudah dibaca artikel tadi? Terlihat ya? Oke. Oke, Sudah, silahkan bagaimana pendapat kalian mengenai artikel tadi? Oke, artikel pertama siapa yang mau memberikan analisisnya? Artikel pertama tentang apa? Tentang toleransi beragama. Oke, tentang toleransi beragama. Di mana di sini masjid dengan gereja berdampingan ya. Di Jakarta di sini ada Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian untuk yang
artikel kedua tentang apa? Ada yang bisa memberikan analisis mengenai artikel kedua? Kesetaraan gender. Oke, kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam hal apa? Pendidikan. Oke, terus Pekerjaan. pekerjaan. Oke, dalam pekerjaan. Kemudian coba apa saja contoh kesetaraan gender dalam keluarga? Antara laki-laki dan perempuan yang setara, tugas apa saja yang bisa dikerjakan laki-laki dan perempuan? Masak. Oke, laki-laki bisa masak? Bisa. Bisa, Bu. Baiklah, dari artikel tadi kita memahami bahwa kesetaraan sosial ini sangat penting di Indonesia. Nah, sekarang sikap-sikap apa yang perlu kita terapkan agar terciptanya kesetaraan sosial di Indonesia? Saling menghormati, saling menghargai. Harmonisasi, Oke. sikap menghargai, saling menghormati. Oke, Toleransi. toleransi ada lagi? Ya, toleransi juga, Bu. Ya, Sikap toleransi, oke. harmonisasi. Oke, sikap toleransi, harmonisasi, saling menghargai, saling menghormati. Oke, jadi kalian sudah paham mengenai sikap kesetaraan sosial. Nah, sekarang apa sih pentingnya kesetaraan sosial? Ya, tidak terjadi diskriminasi sosial. Oke, supaya tidak terjadi diskriminasi sosial. Kira-kira apa lagi, Mak? Arti penting dari kesetaraan sosial dalam perbedaan Indonesia. Kenapa kita harus memiliki sikap kesetaraan? Untuk Agar terciptanya kedamaian. Oke, agar terciptanya kedamaian. Agar kita membedakan antara bangsa, di antara suku, budaya, dan ras. Oke, agar tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan ras. Agar Indonesia damai, Bu. Oke, agar Indonesia damai ya, bisa saling menghargai, hidup rukun sesama beda bangsa dan agama. Nah, sekarang satu lagi nih sebelum kita masuk ke tugas, tolong dianalisis prinsip kesetaraan dalam undang-undang. Ternyata dalam undang-undang ini ada penerapan kesetaraan sosial. Nah, di sini ada beberapa pasal dalam undang-undang yang menggambarkan penerapan kesetaraan sosial di Indonesia. Baiklah, kita ada beberapa pasal, di sini ada 4 pasal. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal itu kira-kira itu penerapan kesetaraan sosial dalam bidang apa? Bidang politik, hukum, pemerintahan, ya, Bu. Oke, politik, hukum, dan pemerintahan. Bagus sekali. Pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, jadi semua berhak atas pekerjaan yang layak. Oke, pasal ketiga silakan. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Oke, jadi semua berhak mendapatkan pendidikan ya dan ilmu pengetahuan. Oke, untuk pasal berikutnya apa yang terkandung kesetaraan sosial, apa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 ini? Tentang ras. Ya, Ini, Bu, ya apa? perlindungan, Perlindungan perbedaan apa? Kesetaraan apa? kesetaraan ras dan etnis. Oke, kesetaraan ras dan etnis ya. Jadi Iya. jadi kalau ada yang menghina ras tertentu atau etnis tertentu itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, baiklah, itulah mengenai penerapan kesetaraan. Nah, kemudian di sini sesuai yang sudah Ibu instruksikan di di Google Site, kalian sekarang tugasnya itu membuat poster yang menunjukkan adanya kata-kata dan gambar berupa ajakan untuk menerapkan kesetaraan sosial. Poster ini nanti dibuat dan dipresentasikan, kemudian nanti satu persatu mempresentasikan posternya dan yang lain menanggapi juga mendiskusikan poster yang dibuat. Nah, setelah itu nanti kita merefleksikan dari penerapan dalam poster itu tuh masuknya ke kesetaraan sosial apa, misalnya ada yang di bidang hukum, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Kemudian nanti terakhir, karena kompetensi dasar keterampilan kita mengenai menerapkan prinsip kesetaraan, jadi kan karena ini sedang pandemi tidak mungkin kita lebih ke memvideokan kegiatan kesetaraan, akan tetapi Ibu di sini menyiasati agar kalian dapat menerapkan prinsip kesetaraan dalam bentuk poster, dan poster ini kita posting di media sosial yang kalian miliki. Kemudian kalian bikin hashtag atau bikin hashtag situ, yaitu mengenai ajakan untuk menerapkan kesetaraan sosial gitu ya. Nah, tugas ini juga sudah Ibu lampirkan ada di link Google Site yang biasa kita akses. Oke, paham nggak dengan tugas yang Ibu berikan?
Tugas membuat poster paham? Oke, paham. Oke, silahkan kalian bisa membuat poster. Oke, baik. Silahkan kalian bisa membuat poster dari sekarang mengenai kesetaraan sosial. Gambarnya boleh mengambil dari Google, kemudian kalian tambahkan kata-katanya. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan. Jangan lupa diberi nama. Paham dengan tugasnya? Oke. Oke, silahkan dikerjakan melalui aplikasi di smartphone. Posternya sederhana saja, Ibu beri waktu 10 menit. Oke, silahkan kalian berdiskusi dengan temannya akan membuat poster tentang apa. Jar, Ya, poster apa Jar? tentang perbedaan suku bangsa. Oke, ada kesulitan dalam membuat poster? Sudah bisa semua? Kendalanya cuma satu, Bu. Apa? Sinyal, Bu. Oke, sinyal ya, betul sekali. Oke, kendala sinyal ini memang Lagi untuk ngedit, semuanya. Ya? Lagi ngedit dulu. Oke, silahkan dilanjut editnya. Nah, udah selesai posternya? Belum, Bu? Sudah, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, yang belum silahkan dilanjutkan. Yang sudah silahkan dikirim ke Telegram Ibu ya. Nanti akan Ibu satukan di folder. Nah, nanti kalian bisa mempresentasikan dari handphone masing-masing. Apabila ada yang tidak bisa share screen, nanti bisa Ibu bantu dari sini. Oke, sudah semua tugasnya? Udah, Bu. Sudah, oke, sudah semua ya. Oke, silahkan siapa yang ingin presentasi pertama? Ibu tampilkan milik Juniarti. Nanti silahkan memulai presentasinya. Di sini sudah ada tampilan posternya, sudah Ibu bantu untuk menayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniati Fauzia. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan tentang poster. Poster saya akan mempresentasikan poster tentang ras. Mari kita saling menghormati ras satu dengan lainnya karena kita di mata Tuhan sama. Oke, ini posternya tentang kesetaraan apa Juniarti? Tentang kesetaraan ras. Oke, kesetaraan ras ya, ajakan untuk tidak rasis gitu. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya Iya. kepada Juniarti. Silakan. Apakah ada berapa ras yang terdiri di Indonesia? Ada ras Melayu. Ras Melayu terus. Ras Melayu paling banyak. Oke, terima kasih Juniarti atas presentasinya. Fajar, paham dengan yang dijelaskan Juniarti? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Juniarti. Oke, nggak ada muka. Oke, silakan Ardika. Bagaimana siswa mengatasi rasisme? Oke, bagaimana sikap siswa dalam menghadapi rasisme? Silakan Juniarti. Caranya dengan kita saling menghormati dan tidak mengejek atau membuli ras yang berbeda. Oke, jadi dengan perbedaan fisik kita tidak boleh membuli dan mengejek ras yang berbeda. Bagaimana Ardika, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Juniarti, bagus sekali. Terima kasih Ardika dan Muhammad Fajar atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya silahkan siapa yang mau presentasi. Baiklah Rian, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Setiawan, akan mempresentasikan hasil poster yang dibuat saya tadi, yaitu menyangkut tentang saling bertoleransi umat beragama. Mari saling menghormati dan menghargai. Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama, tapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Jaga Indonesia, jangan mau diadu domba. Perbedaan bukanlah awal dari perpecahan, namun perbedaanlah yang menyatukan kita semua. Oke, bagus sekali kata-katanya Rian. Oke, silakan kepada Muhammad Fajar untuk mempresentasikan posternya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tentang perbedaan suku bangsa. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki
beragam suku, bangsa, agama, ras, dan adat istiadat. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Kelompok etnik atau etnis suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mendefinisikan dirinya dengan sesama, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalam pengalaman manusia, meskipun definisi ini sering kali mudah diubah-ubah. Saling menghormati suku bangsa yang ada sebagai warisan keberagaman Indonesia. Oke, mari saling menghormati. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fajar. Berikan tepuk tangan kepada Muhammad Fajar atas presentasi dan posternya. Oke, silahkan Muhammad Fajar di stop Terima share kasih screen. atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Fajar. Baiklah, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan. Different doesn't mean we can be united. Artinya berbeda bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Di sini ada orang yang disabilitas yang mempunyai jabatan dan mempunyai agama dan ras yang berbeda, namun mereka bisa bersatu. Oke, jadi ya tema yang ingin kamu ambil, perbedaan itu bisa membuat persatuan gitu ya. Oke, bagus sekali Muhammad Farhan. Oke, selanjutnya terakhir ya, Nanda, bisa nggak nih share screen sendiri? Enggak, Bu. Oke, ibu bantu untuk share screen. Silakan Nanda dipresentasikan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema suku bangsa. Yang pertama, apapun suku rasnya, kita tetap satu dalam Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari kita junjung kebersamaan dalam keberagaman budaya Indonesia. Oke, di situ digambarkan ada banyak sekali suku bangsa gitu ya, di mana di sini Prananda Ibu sangat senang dengan posternya, itu menjelaskan tentang adanya Bhinneka Tunggal Ika tadi. Itu adalah salah satu prinsip kesetaraan sosial yang harus kita pegang teguh sebagai masyarakat Indonesia. Karena walaupun kita berbeda, kita itu adalah satu Indonesia. Walaupun memang memiliki perbedaan, tetapi kita semua itu sama dan diberikan kesempatan pendidikan dan sebagainya. Terima kasih anak-anak semuanya. Selesai presentasi kita hari ini, kita tinggal ke kesimpulan ya. Baiklah anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan. Jadi dari hasil diskusi tadi sebenarnya tentang kesetaraan sosial itu apa sih? Dari poster-poster tadi sebenarnya apa sih sikap-sikap yang harus kita miliki agar Indonesia ini menerapkan kesetaraan sosial? Siapa yang mau ngasih pendapat? Dari hasil presentasi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kita harus memiliki Sip, apa saja yang harus dimiliki? Toleransi. Oke, toleransi. Hormati, Bu. Oke, bisa saling menghormati, toleransi itu ya. Oke. Toleransi. Sikap menghargai satu sama lain, Bu. Oke, sikap menghargai satu sama lain. Oke, di situ ada prinsip-prinsip yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-temannya dalam poster. Dari hasil presentasi tadi, Ibu sudah melakukan penilaian tampilan, di mana Ibu nilai posternya, isi posternya, kemudian cara kalian menyampaikannya. Oke, jadi anak-anak tadi kalian sudah menampilkan poster-poster kan? Sudah menampilkan poster-poster. Nah, untuk upaya menerapkan, silahkan posternya itu kalian posting di media sosial. Oke, silahkan nanti tugasnya di-upload atau diposting di media sosial sebagai upaya kita mengkampanyekan penerapan kesetaraan sosial dari poster-poster yang kalian sudah buat. Nah, demikianlah presentasi tadi. Terima kasih anak-anak atas presentasinya. Baiklah, jadi Ibu berikan penguatan bahwa dalam kesetaraan sosial ini sangat penting sekali untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragam. Indonesia dengan keberagamannya, baik itu dalam sudut pandang diferensiasi sosial atau stratifikasi sosial, diperlukan adanya kesetaraan. Kesetaraan tadi prinsip-prinsipnya yaitu dapat dilihat dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi gitu ya, seperti yang kalian sudah utarakan di poster.
kalian pernah nggak melihat contoh kesetaraan sosial di lingkungan kalian? Contoh kesetaraan. Misalnya di pendidikan, di sekolah, kesetaraan sosial apa yang terbentuk? Pakaian baju sama Bu. Oke, semua ketika ke sekolah harus memakai baju yang sama, itu kesetaraan juga. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada post test, ada penilaian pengetahuan yang harus kalian isi. Nah, post test ini nanti bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ada Ibu share di link Google Sheet seperti di Google Meet ya. Jadi dapat kita refleksikan bahwa pembelajaran hari ini yaitu mengenai pentingnya kesetaraan sosial dalam Indonesia yang beragam ya. Nah, setelah pembelajaran ini Ibu ingin kalian mengisi kolom refleksi, di mana refleksi ini sebagai alat ukur kalian sejauh mana kalian merasa materi ini bermanfaat untuk penerapan kesetaraan sosial di lingkungan kalian. Rian mau ngasih kata-kata Bu. Oke, Tentang Rian. perbedaan. Silahkan Rian. Mau ngasih kata-kata buat tentang perbedaan. Oke, kata-kata tentang perbedaan silahkan. Jika Anda membenci perbedaan, Anda sejatinya membenci seluruh manusia, karena semua manusia diciptakan berbeda. Wah, subhanallah, luar biasa sekali. Terima kasih Rian, tepuk tangan untuk Rian. Silakan sebelum kita menutup pembelajaran, kita akhiri dengan berdoa kembali sebagai rasa syukur kita bahwa pembelajaran kita hari ini telah selesai dan telah berjalan dengan lancar. Silakan kepada Rian untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Untuk minggu depan kita sudah masuk PAS ya, penilaian akhir semester. Jadi nanti disiapkan materinya. Kemudian nanti akan Ibu bagikan kisi-kisi pembelajaran. Oke, terima kasih. Kalian bisa mengakses linknya di Google Site. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat, lancar untuk PAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.